kawan. Pak Rahman dan sebagainya. Kelly saja lah tidak Sri nengai jemu. Mungkin saya mau klarifikasi boleh? Boleh. Udah paham, udah mengerti gitu, udah puas ya jawabannya Pak ya. Mas Sabta harus melakukan apa? Mau klarifikasi Mas? Tadi yang saya Menambahkan. Iya. menambahkan, menyimpulkan. Tadi itu kan Mas Syawal kan pada zaman Soekarno mungkin lebih paham. enggak, tadi kan yang dimaksud Mas Syawal tadi kan bertanya itu sebelum ketuhanan Maha Esa itu sejarahnya itu apa sih yang pertama kali tadi rasanya sudah dijawab sama Mbak Tri ya kalau nggak salah, awal mulai itu kesatuan Indonesia. Nah, disusun sama Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Nah, terus ada tokoh agama yang berbeda pendapat, itulah karena ketuhanan yang Maha Esa itu didulukan daripada kesatuan Indonesia gitu. Saya rasa sudah jelas itu Mas Awal. Maaf ya. Iya jelas, saya udah paham kalau di situnya mah. Udah paham. Terus yang belum paham di mana? Kapan loh? Dulunya itu kapan? Dulu kan Indonesia Karena saya baca itu sebelum waktu masa pemerintahan Jepang, waktu masih dijajah Jepang. Penjajahan Jepang ya, Mas? Kan sebelum Indonesia merdeka, waktu kita mau merdeka itu, kita kan ngerumuskan Pancasila, dasar negara kita, kayak lambang-lambang negara kayak gitu loh Pak, itu. Relax aja, jangan kayak gimana gitu loh. Ini ya. Kelompok satu bantuin kelompok kami yang jawab. Sari. Saya tadinya ngantuk loh, jadi melek. Duh, awas nanti gantian lu sama kelompok satu digituin, ayo. Ya, apa di sini? Tanya Pak Samad ya. Aduh, kalau di YouTube itu kelompok berapa? Cara Jepang itu Nggak tahu. Mas Yot. Jadi terus apa, gimana Pak? ini? Mas Awaludin kelompok 4, kita tunggu aja kelompok 4 presentasi ya. Siap. Jangan dong, jangan dibalas, itu kan Pak Sawal, yang lain enggak. Jangan dijawab. Ya, mungkin kelompok 1 masih ingin mau menjawab pertanyaan yang lain. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab kayaknya. Masih ada? Silakan dulu. Masih ada pertanyaan? Mas Sabta mana Mas Sabta? Pertanyaan saya belum dijawab. Tuh. Apa itu? Nggak nyatet berarti. Ya, di sini mati lampu. Pertanyaan saya kan tadi mendengar Pak Rahman itu menjelaskan bahwa Indonesia itu sekarang ini tidak dijajah secara fisik, cuman Indonesia sekarang itu dijajah secara pemikiran yang secara perlahan, secara tidak sadar. Saya itu hanya sekedar meminta contoh saja. Mudah kan pertanyaannya? Contoh kita itu dijajah secara pemikiran itu seperti apa? Sekedar contoh, salah satunya saja. Terima kasih. Oh. Nah, Pak Roman mungkin bisa menanggapinya dulu. Ya. Tadi ya saya jawab berhubung tadi suaranya pada ribut, mungkin nggak pernah terdengar mungkin ya. Ya maaf ya. Salah satu contohnya pemikiran tadi seperti kan sekarang kan modal zaman kita kan sudah zaman modern ya, seperti kita di video call ini kan. Video call berbagai itu ada salah satu pemikiran kita dijajah oleh orang luar gitu kan. Itulah tujuan pusat ini sebenarnya orang luar sudah menjajah kita seperti sebagai cara kita berpakaian, cara kita taruhlah berbicara segala macam itu sudah di gaya luar. Nah itu adalah di
tidak seperti dulu perang. Enggak, itu dari politik inilah. Salah satu contohnya seperti yang sekarang inilah. Satunya orang luar itu menjajah ke kita Indonesia ini. Mungkin itu aja yang lebih ringkasnya. Kira-kira sudah puas belum jawabannya itu? Yang ini, yang bertanya tadi. Insyaallah puas, itu pada dasarnya sudah ada, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. curang lu ya. Yaudah, kita mutekan lagi mic-nya supaya boleh dilanjut lagi ke Ya, moderator kelompok 1. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, insyaallah cukup. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya, Pak. boleh kasih aplaus untuk kelompok 1. Halo. Teman. Halo teman-teman, apa terdengar suaranya? Ya, terdengar Pak, meskipun putus-putus. Ya, putus-putus ini, Pak. Ini yang tadi, Pak ya. Baik, saya matikan saja videonya. Baik, jadi kita akan memahami dulu konsep daripada Pancasila. Ya, nanti membahasnya secara dari sudut pandang filsafat, ya, filosofis, historis, dan lain sebagainya. Tadi sudah beberapa dipaparkan oleh teman-teman kelompok. Masih terdengar ya? Soalnya saya sering keluar-keluar ini. Halo? Halo, masih? Iya, Pak. Iya, baik. Iya, maaf. Ya, jadi memang Pancasila itu masih menjadi bahasan yang sangat menarik. Ya, sampai saat ini baik itu secara individual maupun kolektif, baik itu sedang timbul dinamika punlah yang timbul daripada pasang. Jadi Pancasila mungkin sudah dijelaskan di etimologi, berarti 5 dasar ya, 5 asas atau 5 kepercayaan, 5 sila yang menjadi dasar daripada negara kita. Tentunya itu menjadi perbedaan tersendiri, kekhasan tersendiri untuk bangsa kita yang mungkin bisa diterapkan berdasarkan apapun, semua aspek yang ada di negara kita. Mungkin tidak bisa diterapkan di bangsa Arab misalkan, atau tidak bisa juga mungkin diterapkan di negara Rusia misalkan, atau di Cina misalkan. Nah itu.
Jadi Pancasila secara histori itu memang sudah lahir ketika bangsa ya tidak memiliki wafel bahasanya, karena ini agak keterbelakang dalam artian hidup ini merdekanya agak terbelakang ya. Sudah di abad 20-an ya, 1945 baru merdeka, sedangkan bangsa lain sudah memiliki ideologi dan juga kemajuan bangsanya sendiri tentunya. Khususnya lagi ketika selesai Perang Dunia Kedua, negara ini betul-betul seperti kehilangan induknya ya. Yang sebelumnya kita dijajah Belanda, sebelumnya kita dijajah Jepang. Masih terdengar suara saya ya? Maaf, saya ini selalu konfirmasi. Masih, Pak. Maaf ya, takutnya nanti saya ngomong nggak terdengar lagi. Nah, seperti kehilangan induknya, ya, sehingga basis ideologi pada saat itu hanya ada dua yang besar ya. Sebagian di kiri ada komunisme, ya kan? Sebelahnya lagi liberal. Jadi kita tidak memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara ini. Nah, akhirnya para tokoh negara, tokoh bangsa, tokoh pembangun negara ini memiliki pemikiran ya, melalui BPUPKI, melalui PPKI ya, untuk merumuskan apa dasar Pancasila ini, kan begitu. Sehingga ketika dilihat way of life tadi tentunya disesuaikan juga dengan tujuan, kebutuhan, dan juga keadaan yang ada di negara kita ini. Akhirnya dari beberapa di antaranya terlahirlah beberapa rumusan ya, yang pada saat ini, hingga saat ini itu terjadilah hingga 5 sila tadi ya. Negara kita salah satunya mempercayai pada saat itu bahwa masyarakat bangsa kita ini memiliki kepercayaan loh gitu. Memiliki latar belakang keagamaan bahkan sebelum Pancasila itu dibentuk, kan begitu. Seperti yang sampai saat ini masih digonceng-goncengkan ya. Itu Pancasila yang pertama itu. Ya. Maaf adzan ya, jadi agak double suaranya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah melihat apa keadaan, bagaimana situasi dari negara ini. Ya, sehingga dibentuk ideologi tadi. Salah satunya adalah agama tadi. Keyakinan ya. Bangsa Indonesia melalui Pancasila itu lahir paling terakhir ya. Pancasila itu lahir paling terakhir. Bahkan sebelum agama itu masuk ke bangsa ini, kan begitu. Sebentar ya, break sebentar ya. Ini masjidnya dekat sekali soalnya. Jadi ajan Mas Nut. Mas awal itulah yang azan. أشهد أن محمدا
La ilaha illallah. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ya. Masih terdengar suaranya ya? Halo? Masih, Pak. Masih, Ya, ya. masih Pak. Baik, Masih. kita kembali ke agama tadi ya. Ini kita melihat dari sudut pandang filosofisnya. Jadi Pancasila dibentuk juga tentunya memandang kekhasan yang ada di Republik ini ya. Indonesia pada saat itu sudah memiliki banyak ras, sudah memiliki banyak agama, dan pemerintah ataupun tokoh pada saat itu, para tokoh sudah melihat, sudah tahu bahwa masyarakat ini bukan masyarakat yang tanpa agama, gitu. Bukan masyarakat yang sekuler ataupun masyarakat yang ateis, ya. Sehingga itu turut dipertimbangkan dalam merumuskan Pancasila, ya. Maka dari itu agama itu tentunya menjadi salah satu core juga di dalam negara ini. Jadi sebelum dibentuknya Pancasila, agama-agama sudah hadir bahkan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu di zaman-zaman sebelum kehadiran dari bangsa-bangsa lain itu. Kalau kita boleh telusuri, bahkan dulu di bangsa kita ini masih Hindu ya, Hindu Buddha, masih kerajaan ya, lalu masuk Islam melalui Samudra Pasai, lalu berkembang ya. Jadi Pancasila malah sebagai tamu ya, sebagai tamu di negeri ini karena lahirnya terakhiran kan begitu. Nah itu yang mau saya maksud saya. Bahkan ketika kita menelusuri sejarah dulu, bangsa-bangsa Portugis, Inggris, dan lain sebagainya itu hadir, termasuk salah satu misinya adalah misi agama. Ya. Jadi kalau dulu tuh ada istilah 3G namanya. Ya. Yang pertama itu mereka mencari gold ke bangsa ini. Ya, gold itu dalam arti emas dan lain sebagainya, termasuk hasil bumi kan begitu. Cuman dibahasan oleh mereka itu gold, karena pada saat itu memang Irian Jaya itu memang menjadi core utama ya. Namanya hasil bumi itu yang paling menjanjikan memang emas kan begitu. Tapi selain itu ya rempah-rempah dan lain sebagainya. Lalu filosofi yang kedua yaitu glory ya, atau kemenangan bangsa di negara dahulu, terutama di Asia ya, itu masih banyak daerah-daerah yang memang masih belum secara konstitusi masih belum diakui ya, belum secara de jure ataupun de facto itu belum berdiri, bisa dikatakan seperti itu. Jadi negara-negara barat, negara-negara yang sudah lebih maju, yang sudah lebih dulu maju itu sangat pasti tertarik untuk menggarap ataupun memiliki negara yang kaya dan juga benar-benar lahannya masih mentah semua. Lalu yang ketiga, ya tidak lupa juga mereka itu memiliki filosofi yang D ketiga, yaitu gospel. Ya. Jadi misi mereka itu bukan hanya untuk mengeruk kekayaan, bukan hanya untuk kemenangan ketika berperang di bangsa lain, tapi juga untuk gospel, menyebarkan sebuah agama, kan begitu. Jadi kehadiran agama Hindu, Islam, ya, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya itu memang patut dihargai oleh si Pancasila tadi. Nah, maka saya katakan Pancasila menjadi tamu di negeri ini waktu itu, yang harus memberikan kesopanannya, ibaratnya begitu. Sehingga beberapa keyakinan, beberapa bentuk ras dan budaya yang memang sudah terbangun sebelum bangsa ini ada, itu perlu dihargai. Nah itu. Bahkan setelah terbentuk, ya, terbentuknya negara ini, Soekarno dan Hatta masih kebingungan. Ya. Bagaimana sih bentuk negara ini, kan begitu. Sekarang bentuk negara kita apa? Halo? Sekarang bentuk negara kita apa? Undang-Undang 45. Enggak, bentuknya. Apa bentuknya? Negara Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu NKRI. Nah, ini dulu menjadi
perdebatan juga, kan begitu. Ketika baru dibentuk negara ini, Soekarno sama Bung Hatta ceritanya ini sempat berbeda pendapat. Negara kita ini mau seperti apa ya? Negara kita ini bukan negara yang satu pulau, negara ini berbeda-beda pulau, ya. Jadi Bung Hatta pernah mengatakan, Bung Karno katanya, saya memberikan saran bentuk daripada negara kita ini adalah negara federal. Maksud nggak negara federal? Negara federal itu seperti negara di Amerika, negara bagian, ya. Supaya apa katanya? Supaya bangsa-bangsa kita ini di setiap pulau besarnya itu bisa bahasa daerahnya masing-masing terlalu terpusat. Ya, dahulu kan susah sekali ya. Kita sekarang sudah ada WhatsApp. Kalau dulu itu kita menyeberang antar pulau ya, misalkan di Indonesia Merdeka saja di Sulawesi belum tentu tahu loh, kan begitu. Di Aceh belum tentu tahu, kan begitu. Apalagi kebijakan-kebijakannya, kan begitu. Sedangkan kalau di Amerika itu kan negaranya negara bagian, ya. Ada negara bagian Colorado, ya, dan lain sebagainya. Sehingga namanya Amerika itu United States, ya kan. Menjadi negara dari beberapa negara bagian tetap dipimpin oleh satu presiden, kan begitu. Tapi ada kepala negara bagiannya masing-masing. Nah, Bung Hatta waktu itu menyarankan seperti itu. Tapi Bung Karno memberikan pendapat lain. Ya. Bung Hatta, kata Bung Karno, jika misalkan kita bentuk negara ini federal seperti itu, ya dikhawatirkan negara kita ini akan terpecah. Kan begitu. Karena bangsa kita kan sudah, ibaratnya sudah kapok sampai namanya dijajah waktu itu. Jadi Bung Karno berkata pada Bung Hatta bahwa jangan sampai negara kita ini lagi. Jika kita melandaskan bentuk negara kita ini federal atau misalkan negara bagian, ya karena melihat dari salah satu keadaan nyatanya bahwa negara kita ini ada negara kepulauan ya, berpisah-pisah gitu. Maka itu akan memberikan kecenderungan untuk negara kita ini berpisah, kan begitu. Bisa jadi nanti Sumatera bisa memiliki negara lain, bisa menjadi negara sendiri ya, Jawa bisa menjadi negara sendiri, Kalimantan sendiri dan lain sebagainya. Kemungkinan itu ada, kan begitu. Belum lagi setiap pulau itu pasti punya apa namanya kebudayaannya tersendiri, kan begitu, rasnya tersendiri. Misalkan Sumatera. Ya, di Sumatera mungkin teman-teman mengetahui kekhasan ya, walaupun mungkin berbeda-beda provinsinya, Lampung, Palembang, Medan, Aceh, tapi watak daripada pulau ini sudah berbeda tentunya dengan watak yang ada di Jawa, ya Kak? Nah, berbeda juga dengan Jawa dengan di Sulawesi misalkan, atau Jawa dengan di Papua misalkan, ya. Nah, tentunya watak itu sudah berbeda, watak secara keseluruhan itu ya. Seperti misalkan sekarang saja, ya kalau negara kita ini tidak NKRI, ya mungkin Papua itu sudah lepas itu. Saya yakin betul. Ya. Tapi karena negara kita ini masih terpusat semua, ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, nah maka dari itu semua dinamika ataupun problematika yang ada masih bisa diatasi paling tidak, atau berusaha diatasi oleh seluruh bangsa ini, kan begitu. Karena negara kita ini susah-susah gampang diurusnya. Halo, boleh dimatikan dulu, di-mute dulu suaranya. Boleh dimatikan dulu suaranya, agak terdengung di sini. Nah, itu. Lalu tidak berhenti dari di situ saja. Dinamika daripada Pancasila ini juga masih terus berkembang, bahkan ketika Pancasila itu disahkan seperti itu sebagai dasar daripada negara ini. Ya. Apa saja contohnya? Ya mulai dari era proklamasi, ya, lalu Orde Lama, Orde Baru, ya sampai reformasi sekarang ini, mungkin teman-teman yang sudah cukup senior seperti Pak
Rohman seperti ini mungkin sudah pernah membaca lah dalam artian sejarahnya ya kan. Kita sudah pernah ada G30 SPKI dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu dinamika yang salah satu core utamanya adalah Pancasila. Kan begitu. Masalah agama, ya masalah kesatuan dan lain sebagainya. Yang bahkan sampai saat ini ideologi itu masih terus digoreng kan begitu. Dari beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin belum bisa memahami, bahkan belum bisa mengimplementasi dan mengaplikasikan daripada nilai-nilai Pancasila tadi. Maka dari itu pemerintah dengan kegiatan MPR RI ya, itu memiliki program yang namanya 4 pilar kebangsaan itu. Ya, mungkin tahu Pak Rahman mungkin. Ya, apa saja 4 pilar kebangsaan itu yang selalu digaung-gaungkan, yang selalu diberikan penyuluhan. Ya, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, di masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama ada Pancasila itu sendiri, yang kedua ada NKRI, ya. Yang ketiga ada bahasan tentang Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal. Nah, tinggal Bhinneka Tunggal Ika itu 4 core yang memang terus pemerintah itu bentuk implementasinya atau usaha dari pemerintah itu terus memberikan simultan itu kepada masyarakat yang harapannya negara ini atau bangsanya itu betul-betul menyepakati, ya, betul-betul benar-benar bisa menjiwai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tadi ke dalam kehidupan, kan begitu. Yang menjadi masalah sebetulnya bukan Pancasila, tetapi banyak masyarakat yang belum bisa memahami, apalagi mengimplementasikannya. Nah itu. Lalu bagaimana sih contoh daripada Pancasila itu memasuki kehidupan ataupun seluruh aspek di kehidupan kita? Ya, tentunya ada andil dari Pancasila itu, bukan hanya omong kosong begitu, ya kan? Saya contohkan begini, saya orang pendidikan, ya. Mungkin mayoritas yang ada di room ini dari tarbiyah ya, dalam artian dari fakultas tarbiyah ya. Jadi saya analogikan di dalam pendidikan itu ada asas dasar filosofisnya juga yang benar begitu. Tentu kurikulum sudah bentuk ini ya, kurikulumnya di Indonesia baik itu dari dulu kurikulum KBK, KTSP ya sampai sekarang kurikulum 13 itu tentunya sudah disesuaikan juga dengan dasar ataupun kekhasan yang ada di masyarakat Indonesia ini. Ya. Jadi di dalam kurikulum itu sendiri ada 4 jalan masuknya kurikulum itu, masuknya Pancasila itu. Jadi ketika mungkin di sini teman-teman yang sudah guru mungkin pernah membaca di RPP ada kompetensi inti, ya. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Lalu ada indikator-indikatornya sehingga melahirkan yang namanya tujuan pembelajaran, ya. Nah, di dalam kompetensi itu digodok dalam artian masuknya ranah Pancasila itu di situ. Seperti KI yang pertama itu. Apa coba? Ada yang paham? Ada yang tahu nggak KI kompetensi inti yang pertama di dalam pembelajaran itu? Coba yang sudah guru-guru. Memahami kalau nggak salah, Pak. Apa? Memahami kalau nggak salah. Bukan, itu memahami itu proses kognitif itu C1 ya. Oh iya. Salah. Jadi kompetensi inti yang pertama itu yaitu kompetensi inti aspek sikap spiritual. Ya. Ya. Mas Yudi. Yang kedua itu aspek sikap sosial. Itu KI 2, kompetensi inti 2. Yang ketiga ada kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat ada kompetensi inti keterampilan. Kenapa kok yang kompetensi inti pertama itu sikap spiritual? Nah, itu asasnya mulai masuk dari pada Pancasila, disesuaikan juga dengan Indonesia yang berlandaskan bahwa negara kita ini semua masyarakat mayoritas memiliki keyakinan loh gitu.
memiliki kepercayaan loh, memiliki keimanan secara teologis kan begitu. Walau mungkin bentuknya berbeda-beda ya kan. Ada yang mungkin beragama Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Tapi semua itu meyakini bahwa Tuhan itu ada kan begitu. Memiliki Tuhan masing-masing, hanya bentuk ibadat, bentuk peribadatannya kan berbeda-beda. Makanya di dalam kompetensi inti itu diajarkan bahwa output daripada pembelajaran itu bukan hanya peserta didik ataupun mahasiswa itu dikejar untuk memiliki ilmu secara pengetahuan saja, tidak. Tetapi ada 3 aspeknya, ya kan Mas Yudi? Apa saja Mas Yudi 3 ranah output daripada hasil pembelajaran itu? Selain pengetahuan itu? Tadi 1 memahami ya. Terus yang kedua itu bahasanya apa sih ya? Lupa aku. Ya, jadi core bulatnya itu yang pertama aspek kognitif ya, pengetahuan. Yang kedua ada aspek afektif, sikap. Nah, lalu yang terakhir adalah aspek keterampilan atau psikomotorik. Nah, jadi kita pembelajaran ataupun di pendidikan itu tidak hanya mengejar peserta didik lulus itu dengan pengetahuan nilai 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Ya, tetapi sikap juga itu dinilai ataupun menjadi tujuan dari pembentukan proses hasil belajar daripada peserta didik. Makanya dimasukkan di dalam kompetensi inti ke pertama dan juga kompetensi kedua yang akan lahir menjadi tujuan pembelajaran. Kan gitu. Sikap mempercayai Tuhan, ya, bagaimana meningkatkan ibadah dan lain sebagainya, itu ada di kompetensi inti pertama. Itu makanya saya katakan bahwa Pancasila itu mengalir, bahkan sampai kita sekolah, Anda sekolah ini, kita di Zoom ini mengalir Pancasila, kan begitu. Apalagi yang di sekolah dasar, sekolah SMP, SMA dan lain sebagainya kan begitu. Kalau di perguruan tinggi ini tingkat sikapnya itu sudah mulai diturunkan, ya. Tingkat kognitifnya sudah mulai ditingkatkan, dinaikkan levelnya kan begitu. Berbeda dengan pendidikan dasar, PIAUD ya. Itu yang paling dibentuk utama itu adalah sikap. Maka negara ini membentuk program yang namanya PPK itu kan. Tentang karakter itu. Penguatan karakter bangsa itu. Ya, karena karakter building itu sangat penting. Nah, itu. Lalu yang kedua ada sikap sosial. Peserta didik itu bukan hanya pintar untuk harus di dalam kelas gitu. Mereka dipersiapkan untuk bisa hebat di masyarakat kan begitu, bisa bermanfaat di masyarakat. Lalu baru yang KI keempat, KI pengetahuan, ya. Kalau ini lumrah di negara manapun pasti menyampaikan itu. Karena yang dituju utama adalah teoritik, ya, gitu. Lalu KI keempat adalah keterampilan. Percuma, ya, ketika kita mengajarkan hanya aspek-aspek teoritis tanpa mengedepankan juga aspek praktis, ya, ataupun praktek. Ya. Percuma ketika kita mengajarkan sholat itu ada 5 waktu loh, ini yang SD misalkan ya, atau yang PIAU. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ya, ada yang 2 rakaat, ya, ada sholat rawatib dan lain sebagainya. Tapi tidak dipraktekkan, maka akan menjadi sia-sia, ya kan? Output daripada pembelajar tadi akan sia-sia. Nah, maka ada yang namanya dipraktekkan tadi di KI 4 tadi. Maka aplikasi daripada ilmu teoretik ataupun pembelajaran itu bisa dimaknai dan dimasukkan ke dalam nilai dia juga. Itu secara individu maupun kolektif bermasyarakat. Nah, itu mungkin yang sedikit saya bisa jelaskan terkait dengan dinamika, ya, sedikit histori daripada lahirnya Pancasila, ya, lalu penerapannya di dalam dunia yang saya contohkan tadi di dalam dunia pendidikan kita, ya. Mungkin banyak aspek lain yang mungkin di bidang hukum dan lain sebagainya, di bidang politik, ya. Tentunya di semua aspek kehidupan. Nah, itu. Baik, kita bisa lanjutkan. Terdengar ini tadi suaranya terdengar ya? Halo? Halo, kenapa? Apa? Terdengar. Oh iya. Terdengar Pak, terdengar. Baik. Silakan sekarang sudah 3:30. Silakan dilanjut ke kelompok berikutnya.
2 sudah belum ya? Kelompok 2 belum. Oh ya udah kelompok 2 dulu aja. Ya, Ini mana nih Pak Muhammad Isyak? silahkan diacak saja kelompoknya, tidak apa-apa, yang penting bisa memantik kehidupan diskusi ini. Tinggal setengah jam lagi masalahnya. Pak Isyak, Kondisional saja. Susiwati sama bentar, Pak ya. Pak Isak, Pak Masli ada? Hadir. Hadir ya. Susiati sama Pak Ferry. Oke ya, pesan mulai ya. Kelompok saya hidupin aja mic-nya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas tentang menelusuri Pancasila dan historis Pancasila. Kelompok ini berdirikan dari nama-nama. Yang pertama saya, Michael Kaswara, yang kedua Muhammad Isyak, yang tiga Ibu Susiati, yang keempat Pak Masli, yang kelima Pak Feryawan. Oke, yang pertama. Poin yang pertama itu tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Daulan. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontan yang kemudian dikenal judul lahirnya Pancasila Dasar. Iya, jangan kesini. Dasar sebagai berikut, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau free kemanusiaan mufakat, atau demokrasi, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Yang kedua, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Oke, kalau yang ini nggak usah disebutin, dasarnya banyak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila itu berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu ada Kunaiki Koisho untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Kemudian pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 kemerdekaan Indonesia dengan tujuan untuk mempelajari hal yang mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI berangkat 74 orang atau 67 orang, 7 orang Jepang. 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Kemudian organisasi tersebut mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dan 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia berlangsung selama 3 hari. Ada 3 tokoh penting Indonesia, yaitu mungkin Pak Isak bisa menjelaskan berapa 3 tokoh penting yaitu untuk Rasas, Pak Isak, monggo Pak, menjelaskan. Pak Isak, halo, Pak Isak. Halo.
Ya, Pak, mau Pak dijelasin Pak untuk yang 3 tokoh penting Indonesia ini Pak. Pada tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia berlangsung selama 3 hari. Ada 3 tokoh penting Indonesia yaitu Muhammad Yamin, kemudian Bapak Supomo dan Insinyur Soekarno yang menyumbangkan gagasan untuk dasar negara Indonesia. Dalam pidato singkat di hari pertama, Muhammad Yamin menyampaikan atas negara Indonesia merdeka, yang mana isi dari kelima asas tersebut adalah 1 kebangsaan, 2 kemanusiaan, 3 ketuhanan, 4 kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Lanjut nih Mas. Lanjut. Baik. Di hari kedua, Bapak Supomo juga mengusulkan 5 asas, yaitu 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 persatuan dan kesatuan, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Karno pada hari ketiga juga menyampaikan gagasannya mengenai 5 asas yang merupakan satu kesatuan utuh dan disebut dengan Pancasila. Karno diterima baik oleh semua peserta sidang. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur. Beberapa utusan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Samratulangi, wakil dari Sulawesi. Kedua, Tajuddin Nur dan Insinyur Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan. Yang ketiga, Ketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara. Dan yang keempat, Latu Harhari, wakil dari Maluku. Mereka datang karena keberatan dengan bunyi dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekaligus sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga pada sidang PPKI yang pertama, tepatnya di tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Hatta kemudian mengusulkan kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singodimejo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Muhammad Hasan. Keempat orang tersebut menyetujui perubahan kalimat tersebut. Sehingga pada akhirnya penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara NKRI telah diterima oleh semua pihak dan sudah bersifat final. Di balik terciptanya Pancasila ternyata memiliki cerita sejarah yang panjang di baliknya. Sejarah tersebut begitu sensitif sehingga salah dalam penyampaian dapat mengancam keutuhan negara Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari banyaknya polemik dan juga kontroversi yang menyangkut dan mana ini? Menyangkut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama hingga pencetus istilah Pancasila. Dari beberapa sumber terpercaya setidaknya terdapat beberapa rumusan Pancasila yang pernah atau muncul dari pusat. Rumusan tersebut ada yang berbeda, ada pula yang sama. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam ulasan di bawah ini. Oke, sekiranya itu cukup dulu untuk Pak Muhammad Ishak. Terima kasih sebelumnya. Dan poin yang ke selanjutnya yang Pancasila dalam kajian secara bahasa Indonesia yang akan dibacakan oleh Bapak Masli. Bapak Masli hadir? Halo Pak Masli? Ya. Jelas? Hadir.
Masli? Halo? Ya, hadir. Jelas kah Pak Masli? Halo? Ya, halo. Halo, Pak Masli bisa menyampaikan Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia? Baik. Yang pertama adalah rumusan. Nomor 1 adalah rumusan. Bentar, HP-nya agak lobet nih. Ya, Pak Masli, silakan baca. Iya. 1 rumusan. 1 Muhammad Yamin pada sidang pertama PPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei. Pak Masli, bukan yang itu, Pak. Pak Masli. Yang ini, Pak. Pancasila dalam kajian bangsa sejarah Indonesia, Pak. Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. 1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia disusun oleh Edwin Sugeng Purnomo Fendi Heru Purnomo. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan bersifat final. Presiden Soekarno jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Sejarah Pancasila Indonesia diantaranya itu era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi, Pancasila dan Indonesia. 3. Di era ini terdapat sidang pertama PPU PKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 pada tanggal 29 Mei 1945 dijamin calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan yang kelima adalah pri kesejahteraan rakyat era pra-kemerdekaan. Nomor 4. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945 Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara yaitu 1. Negara internalis. Kemudian disusun oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang nasionalisme atau disebut juga kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau disebut juga kemanusiaan. Yang 3, mufakat demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa atau disebut kebudayaan. Yang kelima, mana di era ini atau dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota PPI berganti nama menjadi PPKI, dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkenalkan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 1945. Piagam ini berisi melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme serta dasar pembentukan negara Republik Indonesia era kemerdekaan. Piagam Jakarta ini, Pak. Ya. Ya, cukup ya Pak Masli. Nah, itu kita beri beberapa contoh aja untuk poin yang
Mahmud. Halo. Iya, halo Pak Masli, gimana Pak Masli? Ini Mas Michaelnya keluar ya? Mas Michael keluar ya? Mas Itu Michael wifi-nya keluar. Wifi-nya disconnect. Mas Michaelnya udah keluar. Ada suara saya? Wifi-nya bermasalah. Wifi-nya bermasalah. Ya, wifi-nya bermasalah. Tadi sampai poin berapa Pak Masli? Poin 2 ya? Iya. Poin 2. Poin 2. Sekarang lanjut poin 3 ya. Lanjut aja Bu Ci. Ini apa sinyal juga nih? Menggali sumber historis, sosiologis, politis, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu Pak Michael. Pancasila sebagai jiwa bangsa sebagaimana dikatakan von Savigny, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri agama. Sebagai dasar negara, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Anda dipersilakan untuk menanya alasan dan mengkritisi tentang proses pembentukan Pancasila sebagai berikut. Identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang nomor 1. Ya, cukup Bu Susiwati. Ya. Terima kasih sebelumnya. Dan juga untuk yang poin selanjutnya akan dibacakan dengan Bapak. Coba ya. Poin selanjutnya akan dibacakan sama ini mana nih? Bapak Ferry. Iya, Bapak Ferry. Ada Pak Ferry? Bapak Ferry. Oke, kayaknya Pak Ferry nggak masuk ini. Jadi poin yang keempat ini boleh dari salah satu perwakilan kelompok saya untuk membacakan. Pak Ishak mau membacakan atau Ibu Sus? Atau Pak Masli? Iya, akan saya lanjutkan poin yang nomor 4 ya. Ya. Nomor 4, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dengan tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa, dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada
tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharno, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi dan kecenderungan penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, Sekian terima kasih. yang poin nomor 4. Oke, di sini sudah kami jelaskan presentasi tentang menelusuri Pancasila, histori Pancasila. Jadi menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Walaupun sedikit poin yang bisa kami bagi, apakah dari teman-teman mau bertanya dalam konteks di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang bertanya silakan. Teman-teman, apakah ada? Dari kelompok lain? Tadi judul besarnya apa ya, Mas? Apa? Judul besarnya apa tadi? Judul besarnya menelusuri Pancasila dan histori Pancasila. Ada yang lain? Lagi? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada saya tutup presentasi untuk kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Teman-teman. Halo? Ya, halo Pak. Ya, halo Pak. Ya. Sudah diskusi? Sudah didiskusikan? Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik. Halo? Pak. Oh, karena mengingat kita sudah mau Ya, sampai halo jam Pak. Karena mengingat kita sudah mau sampai jam 4 ya. Waktunya sudah habis, jadi kelompok yang lain sudah saya anggap mengikuti diskusi pada hari ini ya. Nanti nanti tunggu hari tanggal UTS dan juga pertemuan untuk yang berikutnya ya. Nanti dibagi. Awal seneng banget kayak Mas Awal. Kenapa? Udah nunggu mau oleh stafnya. Dengar? Halo? Halo, dengar? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Ya, Pak. Ya, dengar, Pak. Ada Ibu Tara. Ada beres. Silakan yang Pak Mas Syawal mau ngomong apa Mas Syawal? Pak Sawaludin Yusuf. Ini disconnect dosennya. Iya, Pak.
Mas Awal udah sholat asar Mas Awal? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah tadi tepat waktu. Saya belum ini, saya tinggal dulu ya. Ya Mas, monggo Mas, monggo. Halo, jadi ada sebenarnya. Suaranya putus-putus Pak. Ya ini pengen nanya, ketua kelasnya siapa ya? Pengen tahu aja gitu. Budi Mufaris, saya bantu jawab. Bapak mau sudah tahu. Itu Pak Yudi tuh, Pak Yudi Mufaris. Ya. Halo, bisa didengar? Bisa Pak. Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya. Silakan. Baik, kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Nanti selanjutnya akan diinformasikan ke grup ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahman nanya wabarakatuh. presidennya tuh siapa katanya?